Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Kansa Karisma Ningtyas dengan NIM 20030960012, yang kedua Atin Mawada Rohmati dengan NIM 20030960015, yang ketiga ada Miftahul Huda dengan NIM 20030960023. Saya di sini akan membahas tentang tafsir dan hadis pendidikan anti korupsi. A. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Sedangkan pengertian secara lebih luasnya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya. Gondori Jack Bologny, teori GON yang dikemukakan oleh Jack Bologny dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi yang pertama itu greed atau keserakahan, yang kedua opportunities, kesempatan, yang ketiga itu need, kebutuhan, yang keempat exposures atau pengungkapan. Exposures berhubungan dengan korban perbuatan kecurangan. Keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar. Yang kedua, kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi. Selanjutnya, kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan atau gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi. Tafsir dan hadis pendidikan anti korupsi. Yang pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi, wa ma kana li nabiyyin ayyahul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin seseorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Tafsir, tidak pantas bagi seorang nabi berkhianat dengan cara mengambil ghanimah atau harta rampasan perang selain apa yang Allah tetapkan baginya. Maka siapa saja di antara kalian yang berkhianat dengan cara mengambil sesuatu dari ghanimah atau secara ilegal, ia akan dihukum dan
dipermalukan di muka umum kelak pada hari kiamat. Ia akan datang dengan memikul apa yang diambilnya dari harta ghanimah di depan mata semua makhluk. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya secara penuh, tanpa dikurangi sedikit pun. Mereka tidak akan didolimi dengan cara ditambah keburukannya atau dikurangi kebaikannya. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Tafsir, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Dan janganlah kamu bawa atau ajukan ia, artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan dengan jalan tuntutan di pengadilan itu sebagian atau sejumlah harta manusia yang bercampur dengan dosa, padahal manusia yang bercampur dengan dosa, kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan. Selanjutnya hadis. Yang pertama, menjaga amanah sebagai benteng anti korupsi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia berkhianat. Yang kedua, mengambil tanah yang bukan haknya. An Atha ibni Yasar an Abi Malikil Asja'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dhamul ghululi indallah azza wa jalla dira'un minal ardi tajiduna rajulaini jaraini fil ardi aw fid dari fayaktati'u ahaduhuma min haddi sahibihi dira'an fa idza tata'ahu tuwiqatu min sab'i ardina ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan zalim, maka pada hari kiamat tanah sejengkal tersebut akan dikalungkan sebanyak 7 lapis. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengenai Nabi yang tidak mau mensolati koruptor. An Zaid bin Khalid al-Juhani anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawma Khaybar fadzakaru dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sallu ala sahibikum fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik faqala inna sahibakum ala fi sabilillah fafatashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazi yahuda la yusawi dirhamain. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi tewas dalam perang Khaybar.
Para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Sholati jenazah kawan kalian." Wajah orang-orang berubah karena penolakan Nabi tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Kawan kalian telah melakukan pengkhianatan dalam perjuangan penegakan agama Allah. Kemudian kami meneliti harta rampasannya dan menemukan manik-manik buatan Yahudi yang harganya lebih dari 2 dirham. Yang keempat, sedekah hasil korupsi tidak diterima. An Mus'ab bin Sa'din qala, dakhala Abdullah bin Umar ala ibni Amir ya'uduhu wa huwa maridun faqala ala tad'ullah li ya ibni Umar qala inna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min gulul. Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, Abdullah bin Umar datang menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Lalu Ibnu Amir berkata, "Tidakkah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, wahai Ibnu Umar?" Ibnu Umar menjawab, "Aku mendengar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat tanpa bersuci tidak diterima, juga sedekah dari gulul atau harta yang haram." B. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor internal. Yang pertama, aspek perilaku individu, seperti sifat tamak atau rakus. Yang kedua, moral yang kurang kuat, cenderung mudah tergoda untuk korupsi. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang konsumtif, tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, aspek politis, bahwa kontrol sosial adalah sesuatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat, aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan. Jadi, penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya, jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi juga tidak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisan manusia membuat dia merubah sistem untuk kepentingan pribadi. Jika dilihat dari kacamata agama Islam, secara global, perbuatan korupsi ini bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan manusia. C. Pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi
bisa diterapkan baik secara formal, informal, maupun non-formal. Pembelajaran anti korupsi ditampilkan dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Pendidikan yang dimaksud adalah program pendidikan yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang ada dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran anti korupsi integratif, inklusif dalam pendidikan agama Islam. Islam juga sebagai agama yang sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan. Pendidikan Islam merupakan sebuah proses transformasi fitrah manusia agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya. Tujuan pendidikan Islam apabila melihat pengertiannya adalah untuk menjadikan peserta didiknya menjadi manusia beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Selanjutnya, D. Konsep pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Secara universal, ada beberapa nilai yang dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, seperti kejujuran, kepedulian, dan menghargai sesama, kerja keras, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, disiplin, kooperatif, keberanian, dan daya juang atau kegigihan. Yang kedua, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kehidupan atau proses belajar siswa. Diharapkan siswa mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan akhirnya akan bersikap anti koruptif. Yang ketiga, penanaman nilai tersebut tidak sebatas pada insersi mata pelajaran, tetapi perlu diberikan di semua pendidikan. Nilai tersebut hendaknya selalu direfleksikan ke dalam setiap proses pembelajaran, baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keempat, pendidikan anti korupsi dilaksanakan dengan cara memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas. Yang kelima, masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, pendidik guru, dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas karena sangat sulit memberikan pembuktian yang eksak. Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi secara perlunya edukasi akan nilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan. Sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik-menarik politik pragmatis, relatif sepi dari caci maki dan hujatan sosial, berawal dari pembangkitan kesadaran kritis serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nuraniah untuk suatu agenda perubahan sosial. Selanjutnya, alasan pencegahan korupsi harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan.
Yang pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Yang kedua, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan intersektion antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidik untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya setelah mereka dewasa, terutama jika menjadi pejabat, tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji. Berdasarkan konsep pendidikan anti korupsi tersebut, maka implikasinya dalam pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Pendidikan Islam mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud di sini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, guru. Yang pertama, mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya. Yang kedua, mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi. Yang kedua, mendemonstrasikan cara memerangi korupsi sesuai koridor anak. Yang keempat, memberi kontribusi pada kurikulum standar penguatan kapasitas siswa seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pembelajaran. Pada proses pembelajaran diperlukan prinsip modeling. Artinya siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tentu melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa di siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Sikap-sikap yang seharusnya ditanamkan adalah nilai-nilai anti korupsi seperti jujur dan bertanggung jawab, seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Cara tersebut akan melatih mereka menjadi manusia yang materialistik dan hedonistik, yang membuat hidupnya hanya ingin menumpuk harta, termasuk dengan cara yang tidak halal. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.